Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian masih semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Yuk kita sama-sama berdoa agar corona ini cepat selesai dan kita bisa masuk sekolah lagi. Terus kita bisa belajar di kelas, kalian bisa cerita-cerita sama ibu lagi. Karena kalau misalnya pembelajaran jarak jauh kayak gini untuk BK itu kalian jarang ada yang mau cerita sama ibu, mungkin kurang nyaman kali ya kalau misalnya lewat WhatsApp atau lewat chat gitu, pengennya langsung, ibu juga gitu pengennya langsung. Nah, untuk bimbingan konseling kali ini kita akan membahas minat dan bakat, karena ada beberapa, nggak beberapa sih, banyak dari kalian yang belum mengetahui bakat dan minatnya. Nah, kenapa sih kita penting untuk mengetahui bakat dan minat kita? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu bakat dan minat kita, kita bisa mengembangkannya dan itu akan menjadi keahlian gitu untuk kita. Sedangkan kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita akan bingung dalam menentukan masa depan kita mau apa gitu, yang kita sukai apa, bakat kita apa, kita tuh bakal bingung banget. Jadi kita bakal kesulitan untuk menentukan karir masa depan. Sedangkan kalau misalnya kita udah tahu bakat dan minat kita, apa kesukaan kita gitu, kita bakal mudah dalam merencanakan karir masa depan. Apalagi setelah ini kan kalian SMA, di SMA ada penjurusan, terus abis itu kalian kuliah, di kuliah lebih khusus lagi penjurusannya, terus abis itu kerja. Nah, kalau misalnya kalian kerja nih nggak sesuai sama bakat dan minat kalian, itu pasti kurang maksimal karena kalian apa ya, nggak suka gitu sama pekerjaan itu. Jadi pentingnya di sini itu untuk merencanakan karir masa depan agar kalian itu bisa berjalan lurus gitu sesuai dengan target yang ingin kalian capai, dan nanti pas kalian kerja kalian juga bakal bahagia gitu karena pekerjaan itu sesuai dengan bakat dan minat kalian gitu. Nah, tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini itu adalah yang pertama, kalian mengetahui pengertian bakat dan minat. Yang kedua, kalian mengetahui dan memahami jenis-jenis bakat dan minat. Lalu yang ketiga, kalian mengetahui bakat dan minat kalian sendiri. Nanti akan ada tes, jadi kalian mengerjakan tes. Nah, nanti dari sana akan kelihatan bakat dan minat kalian itu apa gitu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bakat dan minat. Yang pertama adalah pengertian bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan itu sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik daripada orang biasa. Orang biasa di sini maksudnya orang yang tidak berbakat ya. Misalnya, si A memiliki bakat melukis dan si B tidak memilikinya. Otomatis si A itu akan lebih baik dan lebih cepat mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan melukis daripada si B gitu. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Di sini faktor-faktornya itu ada 4, yaitu yang pertama tingkat pendidikan yang didapatkan oleh seseorang. Misalnya di sini seseorang yang berbakat seni, lalu dia berkuliah juga di kampus seni gitu, otomatis bakatnya itu akan terasa dan lebih baik daripada orang yang berbakat seni tapi hanya lulusan SMA gitu. Otomatis kan tingkat pendidikannya yang didapatkan oleh seseorang itu berpengaruh terhadap bakat yang dimilikinya. Lalu yang kedua, lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat. Seseorang yang berbakat itu akan berbeda apabila ia didukung oleh keluarganya daripada orang yang berbakat tapi tidak didukung oleh keluarganya. Otomatis bakatnya yang akan lebih berkembang dan lebih baik itu adalah orang yang didukung oleh lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah struktur saraf motorik yang baik.
Dan yang keempat adalah minat dan motivasi untuk belajar serta mengasah bakatnya. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis bakat. Yang pertama adalah bakat umum. Bakat umum itu adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang. Jadi di sini semua orang tuh punya bakat ini gitu. Misalnya seseorang itu dapat berbicara, bakat berbicara, atau bakat menulis, bakat berjalan, itu juga bakat karena itu adalah kemampuan alami yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang selanjutnya adalah bakat khusus. Bakat khusus ini adalah potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Di sini ada beberapa bakat khusus, akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bakat verbal. Bakat verbal itu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Jadi seseorang yang memiliki bakat verbal ini, dia itu pinter ngomong gitu, pinter milih kata-kata. Kalau misalnya presentasi di depan kelas bagus dan teman-temannya bisa ngerti gitu dengan kata-kata dia. Yang kedua, bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Biasanya anak-anak yang memiliki bakat numerikal ini nilai matematikanya bagus-bagus. Dia tertarik sama angka-angka. Yang ketiga adalah bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya bersifat rasional. Contohnya akuntan, pemrogram komputer yang suka ngoding-ngoding gitu. Nah, bakat skolastik ini dimiliki salah satu contohnya oleh Newton sama Einstein. Lalu yang selanjutnya adalah bakat abstrak. Bakat abstrak adalah bakat yang bukan kata-kata maupun angka, tetapi berbentuk pola rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk, dan posisi-posisinya. Yang selanjutnya adalah bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan lain-lain, dan alat-alat lainnya. Mekanik biasanya yang berhubungan sama mesin ya. Terus yang keenam, bakat relasi ruang atau spasial, yaitu seseorang yang mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Contoh tokohnya di situ ada Thomas Alva Edison, penemu lampu, Picasso, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah bakat kecepatan, ketelitian klerikal, bakat tentang tugas tulis menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain sebagainya. Ini biasanya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Yang terakhir adalah bakat bahasa, yaitu bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Biasanya dia tertarik untuk mempelajari bahasa-bahasa lain. Yang selanjutnya adalah pengertian minat. Minat adalah suatu dorongan atau keinginan dari dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat itu diawali oleh perasaan senang dan bersifat positif. Lalu perbedaan bakat dan minat. Kalian pasti bingung ya, perbedaan bakat dan minat. Itu tuh kayak sama, tapi itu sebenarnya berbeda, sangat berbeda. Yang pertama, bakat adalah kemampuan alami yang dibawa sejak lahir, sedangkan minat sesuatu yang disukai. Itu bisa berasal dari lingkungan sekitar, teman-teman, misalnya teman-temannya suka A, dia jadi ikutan suka A, itu adalah minat. Lalu yang kedua, minat cenderung kepada keinginan, sedangkan bakat adalah potensi terpendam yang harus ditemukan dan dilatih. Minat itu biasanya berupa keinginan seseorang untuk menguasai keahlian tertentu. Jadi belum tentu minatnya dia itu adalah bakatnya dia gitu.
Nah, yang terakhir, bakat tidak mudah berubah dan permanen, sedangkan minat mudah berubah sesuai dengan tren. Di sini itu maksudnya kalau bakat itu tidak akan berubah selamanya, sedangkan kalau minat itu mudah berubah. Jadi minat itu kembali lagi sesuai dengan keinginan kalian. Bisa aja tahun ini kalian lagi suka-sukanya nulis cerita gitu, kalian terus ikut komunitas menulis dan lain sebagainya. Tapi bisa aja di tahun berikutnya atau 2 atau 3 tahun lagi kalian mengalami perubahan minat, kalian jadi nggak suka lagi menulis gitu gara-gara idenya buntu atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya orang yang berbakat menulis gitu, pasti dia akan terus-menerus mengasah bakatnya dan itu tidak akan berubah gitu. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan jenis-jenis minat, yaitu yang pertama ada minat mekanikal. Ini sama kayak bakat mekanik, jadi berhubungan dengan mesin. Yang kedua ada outdoor, yaitu minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau lapangan. Yang ketiga adalah medical, ini minat yang berhubungan dengan pengobatan. Yang keempat ada praktikal, minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Yang kelima ada minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin. Ini sama dengan bakat ketelitian klerikal tadi. Lalu yang selanjutnya ada social service, minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan untuk menolong, membimbing, dan menasehati, keinginan mengerti orang lain, dan mempunyai ide. Sebenarnya minat Ibu itu ada di social service, makanya Ibu sekarang jadi guru BK gitu. Nah, yang ketujuh ada musikal, minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik. Yang kedelapan ada literary, minat yang berhubungan dengan literasi, itu bisa buku-buku, membaca gitu. Nah, yang kesembilan ada estetik, minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keindahan. Yang ke-10 ada personal kontak, minat yang berhubungan dengan manusia. Ini juga minat Ibu, personal kontak. Di sana juga contohnya ada konselor. Konselor itu adalah guru BK. Lalu yang selanjutnya ada scientific, minat yang berhubungan dengan aktivitas dan analisis, penyelidikan dan eksperimen, berhubungan sama sains ya. Yang terakhir ada komputasional, minat yang berhubungan dengan angka-angka, contohnya akuntan, auditor, kasir, dan guru matematika. Nah, sampai di sini anak-anak, Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti dengan penjelasan yang telah Ibu kasih. Nah, biar kalian juga mengetahui minat dan bakat kalian, silahkan kalian mengerjakan tes sesuai dengan petunjuk setelah video ini ya. Semangat! Nah, jadi gitu ya anak-anak, pengertian bakat dan minat, terus faktor-faktor yang mempengaruhi bakat dan minat, terus apa tadi? Jenis-jenis bakat dan minat. Jadi kalian sudah mengetahuinya, semoga kalian paham dan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terus jangan lupa kalian kerjakan tes yang sebelumnya Ibu kasih, yaitu tes bakat dan minat. Ini bukan untuk Ibu, ini untuk kalian sendiri, untuk diri kalian. Jadi Ibu harap kalian semua mengerjakan tes tersebut, dan hasilnya kalian tulis atau bisa juga kalian copy di Microsoft Word, terus di-upload ke Google Drive yang sudah Ibu share gitu. Nah, seperti biasa, yang mengumpulkan tugas itu adalah yang Ibu absen. Kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan tugas, meskipun kalian melihat video ini, itu nggak Ibu absen, jadi Ibu anggap nggak hadir. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat Ibu, atau kalian bisa bertanya kepada teman kalian. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan layanan konseling kali ini. Ayo kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan
ucapan terima kasih. Terima kasih kalian sudah menonton, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.